Habis. Habis. Jembatan lama habis. Jembatan lama habis. Bencana banjir bandang akibat bibit siklon Seroja terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 April 2021 subuh. Bencana tersebut bahkan mengakibatkan tanah longsor. Ratusan orang tertimbun akibat longsoran. Sementara puluhan orang dilaporkan meninggal dunia. Banjir bandang yang terjadi di 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Ile Buleng, Kecamatan Adonara Timur, dan Kecamatan Wotan Ulumado yang menimbulkan puluhan korban jiwa dan banyak yang tertimbun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Flores Timur mencatat banjir bandang tersebut menelan sejumlah korban jiwa. Hingga saat ini proses evakuasi korban masih dilakukan oleh petugas. Namun demikian, upaya yang dilakukan itu belum maksimal karena terkendala dengan tidak adanya alat berat. Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Poli menjelaskan, longsor disebabkan hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Sabtu 3 April 2021 hingga Minggu. Selain longsor, hujan deras juga mengakibatkan sejumlah wilayah di daerah itu terendam banjir. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim dan bencana besar di daerah Nusa Tenggara Timur adalah bibit siklon tropis 99S. Bibit siklon ini berada di perairan Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur, dan diperkirakan intensitasnya masih akan menguat hingga Senin 5 April 2021. Siklon tropis 99S ini diberi nama Seroja oleh Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Jakarta. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengkhawatirkan bibit tersebut benar-benar menjadi siklon, serta akan meningkatkan resiko menimbulkan bencana. Bupati Flores Timur Antonius G.G. Hajon mengatakan, hingga Minggu sore sedikitnya ada 67 orang meninggal dunia dan puluhan warga diduga masih terjebak longsor akibat dari banjir bandang yang terjadi di Pulau Adonara, Flores Timur. Sementara itu, Wakil Bupati Flores Timur, Agus Payong Poli mengatakan ratusan orang tertimbun longsoran dari Gunung Ile Buleng, tepatnya di Desa Nelelamadike, Kecamatan Ile Buleng yang berada persis di lereng gunung. Ia mengatakan, dari laporan Kepala Desa Nelelamadike, Pius Bedang, longsoran itu menyebabkan puluhan warga meninggal dunia. Selain nyawa manusia, puluhan rumah juga tertimbun longsor. Menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Flores Timur, Alfonsus Bentan, pihaknya masih melakukan pendataan jumlah korban. Alfonsus menyebut setidaknya ada 40 rumah yang tertimbun longsor dan ada kurang lebih 100 warga di kecamatan itu dilaporkan keluarganya hilang diduga tertimbun. Sementara itu, proses pencarian korban yang tertimbun longsor sulit dilakukan. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Poli. Agus mengatakan telah meminta BPBD Flores Timur serta berbagai pihak untuk turun ke lapangan mengevakuasi para korban. Namun Agus belum bisa memberitahu jumlah warga yang menjadi korban longsor. Agus menyebut berdasarkan laporan sementara,
Puluhan warga meninggal tertimbun dan belum bisa digali karena tidak ada alat berat. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Nelelamadike, Pius Bedang Melai. Pasalnya, lokasi kejadian dipenuhi lumpur sehingga tidak bisa melakukan penggalian secara manual. Tidak adanya alat berat yang bisa dikerahkan juga mempersulit upaya evakuasi korban. Selain alat berat, upaya evakuasi masih terkendala dengan cuaca ekstrim di lokasi kejadian. Sebab, hingga saat ini masih terjadi hujan deras disertai angin kencang yang masih melanda wilayah tersebut, juga menghambat proses pencarian para korban. Selain Kecamatan Ileboleng, banjir bandang juga menyapu puluhan rumah warga di Waiwerang, Adonara Timur. Ada juga beberapa warga yang dilaporkan meninggal dunia. Camat Adonara Timur, Damianus Wuran mengatakan, kondisi saat ini memang belum bisa melaporkan secara data real karena semua akses jalan lumpuh total. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati Flores Timur untuk segera mengambil langkah darurat. Dilaporkan hingga kini, hujan dan banjir masih terus berlangsung di wilayah Adonara Timur, Ileboleng, dan sejumlah kecamatan lain. Pohon-pohon besar tumbang dan menutup akses jalan warga. Jalur jalan yang menghubungkan wilayah Koli, Kecamatan Adonara, dan Mangaaleng dilaporkan tertutup karena tertimbun longsoran dan pohon tumbang. Bahkan sejumlah jembatan yang menghubungkan akses dari kecamatan satu ke kecamatan lain juga dilaporkan terputus. Ratusan warga yang rumahnya berada di bantaran Sungai Rian Muko mengungsi sementara di gedung wilayah 1 Manwaiwerang. Kini warga yang mengungsi di sejumlah titik fasilitas umum di wilayah itu sedang membutuhkan bantuan. Diketahui para pengungsi hanya membawa pakaian di badan serta kekurangan bahan makanan. Sementara Camat Adonara Timur, Damianus Lamawuran mengungkapkan kondisi di tempat pengungsian sangat memprihatinkan. Ia menyebut para pengungsi membutuhkan bantuan tenda, makanan, pakaian tenaga medis, dan obat-obatan serta logistik lainnya. Terlebih warga kesulitan menyeberang ke Puskesmas Waiwerang karena akses jembatan yang terputus. Bencana alam menerjang Flores Timur, Nusa Tenggara Timur membuat Indonesia berduka. Tragedi Minggu Paskah itu pun menelan sejumlah korban jiwa. Tidak adanya alat berat membuat upaya evakuasi yang dilakukan belum maksimal karena terkendala. Ratusan warga yang rumahnya terdampak pergi mengungsi dengan hanya memakai pakaian di badan. Kondisi di tempat pengungsian pun tak kalah memprihatinkan. Warga membutuhkan bantuan dan kekurangan bahan makanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.